umur itu. Oh iya iya. Ya begitu Berarti Ibu. berarti saya sama Bu Dorcas bedanya 12 Jauh ya. tahun. Iya dua makanya. belas tahun. Saya udah sekolah, Ibu baru keluar. Saya kan sekarang 53, lima Iya puluh betul. tiga, Bu Saya Dorcas kan, iya enam betul. puluh lima. Waduh, Nanti bedanya 12 nah, tahun. 16 Juli udah 66 lah bulan ini. Ah, Iya. berarti Masih saya masih kuat ya Bu, Bu Berapa hari lagi? Dorcasnya. Ya ya ya. iya. Semangat Ibu. Semangat semangat. Berarti Bu Dorcas kalau komunikasi dengan majikan yang sekarang itu gimana? Pakai HP gitu ya? Nggak bisa bahasa. Kalau kalau yang panjang-panjang pakai HP, tapi kalau yang pendek-pendek seperti mau makan apa gitu, dia jawab. Terus umpamanya malam pulang makan nggak gitu. Bisa Emang dia. nggak bisa bahasa Indonesia? Karena dulu waktu ada mamanya sama papanya kan hari-hari di rumah kan kami bahasa Indonesia. Jadi dia bisa denger gitu kan. Tapi Hmm. ya kalau setelah mamanya udah nggak ada mau nggak mau ya kita hanya berdua. Jadi dia juga berusaha bahasa Indonesia. Tapi nggak tahu ya Bu ya, yang namanya bahasa itu kok saya tuh ini banget nggak meng gitu loh. Makanya tuh susah ngertinya gitu loh. Tapi kalau yang lain-lain sih bisa. Mungkin majikan bilang bukan talentamu di bahasa kali. Iya, tapi ya puji Tapi Tuhan juga nggak bisa kan bahasa, sekarang nggak Ibu bisa. Hah? udah bisa Kenapa? kan pakai Mbah Google. Iya, Mbak Google. Kalau umpamanya disuruh apa-apa gitu panjang, ya masuk di Google gitu kan. Kan di sini kan Mm-mm. kalau kita nggak ngerti kan bisa salah juga sih. Ya, Seperti nanti waktu itu kan salah. anjingnya sakit. Dia bilang nanti ke dokter jam 7 gitu kan. Aku pikir dia pulang ke rumah baru sama-sama ke sana gitu kan. Nah ternyata dia dari kantor langsung ke dokter. Nah pas di sana dia bilang, kamu di mana? Masih di rumah? Dia tadi udah omong kamu ke sini, kenapa tidak mau datang? Ya berarti salah salah paham saya di situ. Saya pikir kalau kita kan, oh, kamu pergi ke sana nanti kita ketemu kan jelasnya. Dia enggak, nanti ke dokter jam segini. Pikir saya dia pulang dulu baru sama-sama. Ternyata Bareng-bareng. dia udah langsung di sana. Jadi ya udah ya. Ya saya memang salah enggak. Nah dari situ saya belajar oh harus tanya benar-benar gitu sampai jelas. Baru orang sini kan sekali ngomong gitu Bu, dia pikir tuh ngerti semua gitu. Padahal saya nggak ngerti. Iya, iya. Jadi belajar. Jadi dia sendiri yang ngerti, yang dengar belum tentu ngerti. Ya justru itu karena bahasa kadang-kadang satu bahasa tuh bisa bahasanya tiga gitu kan. Pernah kan suruh bawa barang kan mamanya masih banyak barang di rumah itu kan dirawat di rumah. Mm. Dia bilang nanti ya kamu pergi stasiun Longping. Stasiun Longping itu kan bahasa Inggris ya sebenarnya. Terus setelah itu jam itu udah bahasa Indonesia. Dia bilang Catin pun berarti udah bahasa Kantonis. Nah satu bahasa itu bahasanya udah ada Inggrisnya, ada Indonesianya, ada Kanton. Itu berusaha, aduh Tuhan tolong saya. Coba, saya ngerti maksudnya itu, tapi kadang saya belum mau ngomongnya tuh agak kan salah ucap juga artinya udah beda. Iya. Kan. Ya bersyukurlah untuk sahabat-sahabat di Sumba, doanya untuk saya sehingga saya juga bisa melalui semua itu. Kan ditambah juga ya dari teman gitu ada kadang-kadang suka ya namanya salah paham kadang-kadang. Jadi saya berusaha mengerti aja. Halo adik sayang, Linda. Kak, sehat ya Kak? Ya, gimana Bapak udah sehat? Udah Kak. Ya puji Tuhan gitu. Bu Linda di Bekasi kan, Bu? Oh iya Iya di Bu. Bekasi. Betul, di Iya. Bekasi. Heeh. Ah itu hari kalau tahu di Bekasi saya samperin cuma ketemu sama ibu yang dulu saudara kita udah meninggal tuh namanya siapa ya? Ibu Nelly ya. Bu Iya, Nelly. Nelly. Ya saya tuh ke Bu Nelly kalau tahu di rumah dulu rumah di sana saya pasti tidak. Ya saya hanya ketemu Ibu Nelly aja sama Ibu Heti waktu saya cuti, tapi udah Heeh, lama sama juga. Dokter Heti ya. Iya. Coba kalau rumahnya Ibu Heti dekat-dekat gitu kita ngumpul ya. Jauh di Banjar. Kalau saya udah Iya, perbatasan Jawa Tengah, iya betul betul. Jawa Tengah, Jawa Barat.
Jawa Barat. Ya, saya tuh belum pernah ke Jawa loh, Bu. Hmm, Iya. Ini ya jadi udah ngumpul berapa orang? Udah 3 orang. Baru ini Ya tiga masih berempat. orang. 3 orang. Oh, berempat. Soalnya jam-jam segini juga mungkin sibuk di dapur atau ngantar anak sekolah, ya enggak? Oh, Libur, Kak. Kalau sekolah libur, masih libur. oh iya, Masih libur. hari Sabtu ya Libur libur ya. Sabtu. Iya betul betul. Di sini juga libur sama sih. Eh, sih. Hmm. Sam- Nah, Bu Heti nggak bisa apa ya? bisa tapi tutup kameranya karena Mana? kerja. Oh iya, dia mungkin bisa dengar suara aja kali ya kalau tutup. Ya, Oh, ada Bu Heti? belum tapi belum muncul. Hmm, Pertemuan ini Bu, sebulan sekali ya Ibu Heti. Belum sebulan sekali. Oh, nantinya kalau bisa ya 2 bulan sekali saja. Oh gitu ya. Sekali terlalu sering merepotkan. Ya, enggak juga sih Bapak bagi yang kalau sih pas nggak gitu. apa-apa. Sebulan sekali nggak apa-apa. Iya, makanya bagi yang bisa aja gitu ya Bu Heti ya. Iya, ini ada Bu Rati nggak bisa sinyalnya jelek, bolak-balik Hmm. masuk keluar terpental tuh. Oh Bu Rati. Ini tergantung tempatnya sih ya, Pak Oki ya. Iya. Kalau tempatnya yang sinyalnya kurang bagus, agak susah join memang. Apa kita mulai dulu, nanti yang masuk menyesuaikan saja. Ya boleh Iya, lah. bisa Pak Oki. Kita Kita sudah mulai ada ya. 3 orang, 4 orang. Iya. Silakan Bu Kety untuk memandu kita dalam ujian penyembuhan. Ya, shalom Pak Oki, Bu Dorcas, Bu Halo. Linda, selamat pagi. Senang ya kita bisa bertemu, kita saling ini bisa lihat muka dengan muka. Iya, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang Kau jadikan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia anugerah-Mu yang limpah dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Bapa yang teramat baik dalam hidup kami. Bapa yang selalu menyertai kami, tidak pernah sedetik pun Tuhan Kau tinggalkan kami. Dalam segala keadaan apapun Kau ada bagi kami. Bahkan saat kami terjatuh, Kau angkat kami, Kau pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan kami merasakan hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Satu kerinduan kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Hadir dan bertakhtalah di atas tiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau Bapa yang baik.
naikkan pujian ini dari awal. Kita naikkan dengan penuh iman dan mata yang tertuju hanya kepada Bapa yang begitu baik terhadap kita. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang telah kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur, ku mau bersyukur. Ku bersyukur, selalu bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, kami mau selalu bersyukur. Apapun keadaan kami mau selalu bersyukur. Karena ada mujizat di balik ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami, dan menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Sungguh indahnya diam di hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati baik-Mu, menikmati kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tak ada tempat yang lebih indah Tuhan selain di hadirat-Mu. Karena di hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah. Di hadirat-Mu Tuhan ada sukacita yang memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Di hadirat-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Karena di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan terjadi atas kami. Engkau saja yang ditinggikan,
Oki. Tuhan Yesus, kami percaya dalam segala situasi apapun, Kau hadir bersama dengan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Dan pada kesempatan kali ini kami bersyukur Tuhan pertemukan kami, sekalipun melalui fasilitas Zoom. Semua karena Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dalam waktu yang singkat, dengan cara yang sederhana, dengan segala sesuatunya bisa tersampaikan dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, teman sekalian, saya mau berbagi kesaksian firman Tuhan. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan boleh jadi berkat setiap kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 6 ayat 3 sampai 4. Ya, bersyukur kita kali ini ada kesempatan kembali untuk bertemu melalui Zoom setelah sekian lama. Kemudian bulan yang lalu Mei saya coba, dan waktu itu beberapa teman bisa hadir, 5 orang kalau salah. Nah, puji Tuhan hari kita pun bisa ada kesempatan sekutu bersama. Saya dasari firman Tuhan dari Yosua 6 ayat 3 sampai 4. Titik-titik ini adalah ayat Yosua 6 ayat 3 sampai 4, ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ada satu prinsip doa yang saya mau ajarkan atau saya mau bagikan, saya mau sharingkan untuk semua kita, baik kita yang kali ini secara langsung melalui Zoom atau nantinya ketika ini akan saya tayangkan di YouTube. Prinsip doa peristiwa ini yaitu ketika bangsa Israel mereka sudah masuk tanah Kanaan dan mau merebut meruntuhkan tembok Yeriko, sebuah peristiwa yang tentu kita sudah kenal. Dan seringkali kalau peristiwa tembok Yeriko selalu dihubungkan dengan pujian dan penyembahan. Kalau mereka bersorak-sorai dengan kekuatan pujian penyembahan bersorak-sorai, tembok Yeriko itu pun runtuh. Tapi ada satu hal yang mungkin terlewatkan. Sebelum tembok Yeriko runtuh, tembok Yeriko runtuh itu pada hari ketujuh. Hari 1 sampai ke 6, mereka diperintahkan untuk mengelilingi tembok itu 1 hari sebanyak 1 kali. Jadi selama 6 hari itu 6 kali. Kemudian di hari ketujuh mereka 7 kali. Jadi kalau di total 13 kali. Tapi dalam 6 hari itu mereka berkeliling 1 kali. Mereka tidak berbuat apa-apa. Hanya berputar. Diam saja. Tidak mengucapkan satu kata pun. Sambil membawa alat-alat perang. Besoknya melakukan hal yang sama. Diam aja. Sampai hari yang ke-6. Baru hari yang ketujuh itu yang peristiwa yang spektakuler yang kita sudah kenal sejak kita belajar firman Tuhan di sekolah minggu sampai kita dewasa bahwa ada kuasa pujian dan penyembahan. Tapi ada satu prinsip doa yang seringkali terlupakan dari peristiwa tembok Yeriko ini apa? Yaitu ada yang namanya saya sebut kuasa diam. Apa yang dimaksud kuasa diam? Ketika mereka berkeliling itu mereka diam. Yang pertama yang saya mau sampaikan ada kalanya kita ini diam, nunggu janji Tuhan. Diam aja. Kalau kita terima janji Tuhan, simpan saja dalam hati. Sebab tidak semua orang mengerti yang akan kita sampaikan. Sebab tidak semua orang mengerti janji Tuhan yang kita terima. Diam saja. Mungkin ya perlu sharing ke 1 2 orang yang kita anggap, oh kalau sama dia enggak apa-apa. Oh kalau sama dia ini pembina saya enggak apa-apa saya sampaikan. Kalau sama dia aman. Tapi jangan ngomong sembarang orang. Ketika kita semakin bocor ngomong ke banyak orang, janji Tuhan nanti akan semakin, mungkin tidak batal, tapi bisa jadi akan semakin lama. Zakaria, kita tahu di kisah Natal ada satu orang bernama Zakaria, Imam Zakaria. Ketika dia sekian tahun berdoa minta anak,
Satu kali Tuhan datang melalui malaikat Tuhan, Gabriel memberi berita bahwa dia akan punya anak. Zakaria dibuat bisu. Kenapa? Karena kalau dia tidak bisu, dia akan ragu-ragu apakah benar yang dia dapatkan ini. Kemudian dia mungkin menyampaikan ke orang lain juga, akan menggugurkan eh, berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dia dibuat bisu supaya jangan sampai janji Tuhan itu gugur dari hidup. Abraham pun juga demikian ketika dia menerima janji bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Dia tidak banyak berbicara kepada siapa. Kuasa diam ini perlu kita miliki ketika satu kali kita berdoa kepada Tuhan dan kita terima janji Tuhan, ada pemulihan di keluarga kita, ada kebaikan-kebaikan untuk anak kita nanti. Ada situasi-situasi yang mungkin kita tidak bisa menduga, bahwa kita terima, kita percaya bahwa sekarang ini situasiku nggak mungkin, ekonomiku nggak mungkin. Tapi aku percaya ada situasi perubahan di depan. Kita mungkin nggak bisa menyampaikan pada banyak. Kita terima itu, kita simpan itu. Bahwa satu kali anak-anakku akan berhasil. Bahwa satu kali keluargaku dipulihkan. Bahwa satu kali keberadaanku di sini jadi berkat bagi orang lain. Kita mungkin nggak ngerti apa yang terjadi. Tadi ya. Bahkan kalau Anda semua ingat peristiwa satu kali Tuhan Yesus diminta menyembuhkan seorang anak yang ternyata sudah mati. Tuhan Yesus berkata pada rombongan orang-orang yang menangis yang di rumah itu, dia berkata, diam, ini sudah tidur, ini sedang tidur. Dan Tuhan Yesus ditertawakan. Apa yang terjadi di ayat itu, Tuhan Yesus berkata, apa dituliskan, mengusir orang-orang itu. Supaya apa? Jangan ada banyak orang yang malah berkomentar. Yesus masuk ke situ, ditutup pintu dan doa. Sebab kalau ada banyak orang yang di situ yang berkomentar, maka ya tentu akan mempengaruhi. Ya bukan berarti Tuhan Yesus terpengaruh, tapi kan situasi jadi tidak nyaman. Terjadi kesembuhan dari orang yang anak yang sedang mati. Ada kalanya kita diam menunggu janji Tuhan, kita simpan. Dalam doa kita yang penuh dengan air mata di kamar sendirian, Tuhan, saya percaya Kau sanggup ubahkan keluarga, Kau sanggup ubahkan hidup. Kau sanggup membuat hidupku ini berarti Tuhan, sekalipun mungkin di mata orang lain nggak ada apa-apanya. Sekalipun nggak punya apa-apa. Percaya Tuhan sanggup. Kita diam menunggu janji Tuhan. Mungkin janji Tuhan kita baca firman Tuhan, tiba-tiba kita ada satu bagian firman Tuhan yang pas buat kita. Yang berkata bahwa seorang Bapa akan memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, misalkan seperti itu. Dan kita terima ini janji Tuhan. Meskipun kelihatannya tidak mungkin. Atau mungkin kita dengar firman Tuhan, khotbah dari orang, dan kita merasa dari seorang hamba Tuhan, oh ini pas buat saya. Itu janji Tuhan yang saya terima. Keluarga kita dipulihkan, kehidupan kita diubahkan, dan sebagainya. Atau bahkan mungkin kita sendiri terima pesan Tuhan. Mungkin itu adalah hal yang eh, kelihatannya tidak mudah untuk kita capai. Kita diam, simpan itu baik-baik dalam hati. Jangan banyak dibocorkan sampai semuanya terjadi satu persatu di dalam. Ketika saya memulai pelayanan 2015 dengan pesan yang saya terima bahwa kerjakan pelayanan melalui media sosial, ini doakan yang di Facebook dan sebagainya. Satu pelayanan yang baru yang mungkin tidak banyak orang kerjakan. Dan saya kerjakan pelan-pelan di tahun 2015, 2016, 17 dan sebagainya. Pelayanan media sosial yang sampai hari ini saya kerjakan. Banyak eh, teman, ada banyak jiwa yang boleh kami tolong, boleh kami jaga. Bahkan yang tidak terduga, ketika 2020 ada yang namanya pandemi, ada COVID dan seterusnya, orang nggak bisa ke gereja. Dan ke pelayanan kemudian melalui online. Ternyata yang saya kerjakan lebih dulu yang dikerjakan gereja-gereja besar, cuma yang skala fasilitas bisa mengerjakan lebih dulu secara online. Ya ini pertama bahwa ada kalanya kita diam menunggu janji Tuhan, nggak usah banyak bicara sampai Tuhan izinkan satu persatu terpenuhi. Yang kedua, pembelajaran kedua dari bangsa Israel yang mengelilingi tembok Yeriko, yaitu adalah ketika mereka mengelilingi pakai pakaian perang, membawa perlengkapan perang senjata, mereka berputar di tembok itu. Tentunya
Orang-orang di sekitar itu yang ada di atas tembok Yeriko, penduduk Yeriko asli. Mereka lihat dari atas ke bawah. Mereka pasti melihat. Dan pasti ada yang namanya cibiran, sindiran, simisan, oloan. Itu ngapain mereka pakai baju perang? Ngapain berputar-putar? Apa ini mereka karnaval? Mereka cuma berkeliling begitu saja. Tentu jadi perbicaraan di atas. Tembok Yeriko kan tembok yang besar. Mungkin eh, lebih tebal atau lebih besar dari tembok Cina karena bisa tinggali jadi penduduknya tinggal di sana. Dan mereka lihat ke bawah, lihat bahwa apa ini nih orang-orang kok seperti itu. Bisa jadi sindiran, simisan, mungkin dari atas itu diomongi, ngapain kamu begitu dan sebagainya. Tapi eh, tentara Israel, bangsa Israel berkeliling sudah diperintahkan diam saja. Artinya ada omongan kiri kanan dari atas atau dari mana, mereka tidak akan bereaksi. Demikian juga dengan kehidupan kita, jika kita menghadapi banyak situasi salah paham, disalah mengerti, dalam gesekan-gesekan, meskipun kita pelayanan pun, tidak selalu yang di gereja itu pasti baik. Kita pasti mengalami sindiran, gesekan. Diam aja. Tidak banyak bereaksi. Jangan salah bereaksi. Semakin kita salah bereaksi, kita akan mengalami situasi-situasi yang tambah parah. Mungkin ada situasi yang ketika diomongi kita ini gak enak, kita lakukan bagian saja. Kita lakukan bagian kita, diam saja, kerjakan dengan sebaik mungkin, jangan bereaksi sama. Nah, kerjakan sebagaimana yang Tuhan ajarkan, sebagaimana firman Tuhan perintahkan. Satu kali Tuhan akan menunjukkan pembelaannya bagi kita. Ketika kita tidak bereaksi salah, pembelaan Tuhan satu kali ditunjukkan bagi kita. Poin kedua, ketika kita disalah mengerti, ketika kita difitnah, disalah paham, jangan bereaksi sama. Biarkan orang lain yang mengatakan apapun, tapi kita tidak berubah hati kita. Supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetap benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ikut bereaksi salah, kita yang awalnya benar jadi ada pada posisi yang salah. Dan poin ketiga, poin terakhir, poin pertama tadi kalau kita terima janji Tuhan, kelihatannya nggak mungkin, kelihatannya aneh, kelihatannya secara nyata kok bertolak belakang, diam saja, simpan itu supaya tidak bocor. Yang kedua, ketika kita menghadapi situasi disalah mengerti, disalah paham, jangan bereaksi salah. Dan yang ketiga, ada satu prinsip firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu untuk kita tutup pintu. Tutup pintu ini apa artinya? Di saya tampilkan di tayangan ini ada ayat yang oh tidak, geser. Nah, ada ayat di Matius 6 ayat 6. Sebelum Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, firman Tuhan di Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Salah satu prinsip diam yaitu kita adukan permasalahan kita kepada Tuhan di tempat yang rahasia, yang tidak perlu orang lain tahu, di tempat yang tersembunyi. Di situ kita bebas sharing kepada Tuhan. Di situ kita bebas mengadukan kepada Tuhan. Di situ kita bebas untuk bercerita kepada Tuhan tentang situasi yang kita alami. Apapun mungkin kita hadapi, kita sharing kepada Tuhan. Di tempat yang tersembunyi, Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti uh, menerima dan pasti menjawab yang kita doa. Ketika kita tidak bereaksi salah, kita bisa tetap diam, tapi kita juga nggak cukup diam, tapi adukan kepada Tuhan. Tempat yang tersembunyi, Tuhan pasti mendengarkan. Seringkali ketika dalam situasi yang kesulitan, kita lebih mudah untuk mengadukan pada manusia daripada pada Tuhan. Akhirnya ya terjadi situasi yang kacau, yang salah paham, dan sebagainya. Lebih baik kita mengadukan kepada Tuhan. Ada satu lagu yang lagu rohani ya. Kalau didengar-dengar awalnya kelihatannya baik, tapi ternyata kok diperhatikan nggak bagus juga. Ya, mohon maaf kalau yang pelayanan pujian penyembah ada lagu yang begini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Nah, artinya kan dia harus mencoba ke sana sini dulu baru ke Tuhan. Bukan lebih baik lurus ke Tuhan dulu, lurus ke Tuhan saja, nggak belok-belok ke sana sini.
Kalau mencoba sana sini gagal baru ke Tuhan, akhirnya kan ya katakan bukan juga ikut. Satu kesaksian terakhir dari saya 3 tahun lalu, saya ingat 18 Maret 2024 ada satu kesalahpahaman yang tidak terselesaikan. Saya dipanggil oleh kepala sekolah, dituduhkan hal yang tidak semestinya, dituduhkan hal yang saya tidak tahu bagaimana saya harus menjawabnya. Saya dianggap apa? Memang ada satu anak yang saya dukung, saya biayai sekolahnya, salah satu ya dia anak rohani saya memang. Tapi ternyata dibuat salah paham. Ada orang-orang yang mengadukan bahwa oh itu Pak Oki itu suka dengan anak ini, artian suka sebagai lawan jenis. Diadukan kepada kepala sekolah, disampaikan yang tidak semestinya. Nah, satu kali tanggal 18 Maret itu saya menghadap kepala sekolah, saya dimarah-marahi, saya apa dibentak-bentak dan sebagainya. Saya cuma diam karena saya percuma menjawab pun juga akan menjadi salah paham. Saya diam saja 1,5 jam saya dimarah-marahi 3 poin. Wah, gini ya diantaranya Anda suka dengan ini, Anda ini. Yes. Ya, saya mau bagaimana? Mau bilang apa juga mati ya serba salah. Sampai pada 1,5 jam saya ini berpikir kalau saya terus-terusan begini nanti nggak berhenti. Jadi saya bukan bermaksud membela diri, tapi supaya situasinya berakhir dimarahi terus kan ya juga nggak enak kali ini. Karena saya berkata, ya sudahlah kalau memang ada kesalahan saya minta maaf. Saya minta maaf untuk saya. Ketika saya ngomong itu, kepala sekolahnya berhenti, apa sudah diam. Terus saya dikasih surat bahwa saya tidak lagi berlanjut di sekolah itu. Terus itu saya terima. Surat itu ya saya baca di rumah isinya kok salah semua, tidak sesuai, tidak apa-apa. Artinya itu ditulis bahwa ini adalah surat SP3, padahal tidak ada SP1 dan SP2. Atau juga surat itu tidak ditandatangani kepala sekolah, tidak ada stempel. Berarti kan tidak sah. Ya itulah. Tapi ya saya tidak mau bereaksi sama. Itu bulan Maret, situasi awal-awal saya sempat berpikir Tuhan bagaimana ini kehidupan kami ke depan. Maret, April, ya saya jalani dalam situasi yang berat. Berat itu dalam arti ke depan bagaimana. Istri saya tidak ada masalah karena dia tahu bahwa kerjakan pelayanan saja. Dan saya juga tetap mengalami situasi yang penyesuaian di hati saya. Maret, April, Mei, sampai satu kali bulan Juni saya jadwal pelayanan, saya khotbah di gereja. Setelah saya menyiapkan firman Tuhan, ada teman saya, eh, teman dulu sesama guru di sekolah tersebut, dia datang ikut ibadah, dan dia cerita satu hal yang tidak pernah saya duga. Dia bercerita bahwa ada guru-guru yang resign. Dia sebutkan guru ini resign, resign, resign. Tapi ada guru yang diberhentikan. Bukan resign, bukan mengundurkan diri. Diberhentikan oleh sekolah. Yaitu guru BK sama guru olahraga. Dan dua guru itulah yang sebenarnya adalah sumber tuduhan-tuduhan kepada kepala sekolah. Saya tahu bahwa kepala sekolah mengucapkan ini, oh ini sumbernya. Tapi saya tidak memutar balik, saya tidak menuduh orang-orang. Tapi saya tahu. Dan ternyata dua guru itu oleh Tuhan digeser, diberhentikan, dibuat tidak lagi mengajar di sekolah itu. Ya memang ada kesalahan sendiri, tidak berkaitan dengan saya. Tapi saya tahu itu adalah pembelaan itu. Guru BK dan guru olahraga. Ketika saya mengajar di kelas tertentu, guru BK ini seringkali memata-matai lewat kiri kanan berkali-kali. Nah, guru olahraga ini pun juga yang saya tahu ada ucapan yang dia ucapkan itu ternyata itu keluar di kepala sekolah. Ya, mereka diberhentikan keluar. Berapa bulan yang lalu guru olahraga saya minta maaf Pak. Dia yang membuat saya tertuduh. Tapi ya sudah, enggak, ya saya maafkan saja, tidak terjadi ya, apapun juga, karena saya juga tidak bisa kembali mengajar. Pembelaan Tuhan dinyatakan bisa. Dan juga ketika kita ada dalam satu kali, kita dalam situasi tidak menentu. Terima janji Tuhan atau terima situasi yang kita seharusnya berubah, ada perubahan. Kita diam, tidak membocorkan kemana. Yang kedua, jangan beraksi salah. Yang ketiga, yang pasti adalah adukan pada. Itu yang bisa saya sharingkan. Jadi setiap kita bahwa ada prinsip doa selain pujian penyembahan, prinsip kita diam,
supaya kita tidak mengeluarkan mengucapkan. Ya. Oke, itu berarti Bu Dorcas, Bu Linda ini menghilang. Kita berikutnya ada sesuatu yang sharing masing-masing, kemudian untuk kita juga mendoakan masing-masing. Mungkin dari Bu Dorcas ada yang sesuatu Dorcas mau sampaikan, kemudian nanti apa kira-kira yang kita doakan. Ya, salam semuanya, Bapak Oki, Ibu Keti, Ibu Linda. Saya bersyukur bisa bergabung hari ini. Dan saya juga bersyukur ya selama di Sumbar selalu dikuatkan di saat saya mengalami masa-masa yang sulit bagi saya. Khususnya ya dalam pekerjaan di majikan, saya bisa melewati semuanya itu semuanya karena doa kita semua. Dan saya juga bersyukur Bapak masalah tanah di Tanah Toraja tidak sampai ke pusat ya di Jakarta ya, hanya sampai di Makassar. Cuma sekarang masalahnya mau dieksekusi itu masih kemarin minta dana 100 juta lagi. Jadi wah bagi kami keluarga Bapak sangat sangat mahal ya, tapi ya eh, kita semua percaya kalau Tuhan sudah memberi kemenangan membela pasti Tuhan juga akan menolong sehingga dananya itu bisa bisa ditutupkan gitu ya. Itu pokok doa saya dan saya juga bersyukur untuk semuanya kebersamaan kita hari ini. Itu aja ya Bapak ya sama Ibu Linda juga. Loh, 100 juta itu untuk apa, Bu? Untuk Ya itu eksekusinya. eksekusinya dia bilang untuk pengadilan 25 juta, Oh, untuk petugas polisi 50 juta. Nah, itu nanti konsumsi dari keluarga. Nah, saya juga pikir Bapak kok apakah memang di Indonesia seperti itu ya? Dibilang mau membantu tapi ya kita juga udah habis ya 300 juta tuh selama yang itu Bapak kan buat pengacara, buat ini, buat itu. iya. Ya, kalau konsumsi masih wajar, tapi biasanya kalau memang mengadakan eksekusi, ya semestinya tidak ada biaya. Iya, nah itu kan alasannya dibilang untuk pengadilan 25 juta. Itu udah Iya. diperi mereka. Terus untuk polisi kan nanti kalau eksekusi itu kan ada petugas. Dia minta Bapak 50 juta. Itu Wah, hanya itu makanya Bu, aduh uangku ini udah pikir-pikir mau Merasa. menabung-nabung. Ya ada karena ini juga bukan tanah keluarga leluhur ya kita tinggal di sini dari Hmm. dulu sampai sekarang. Jadi mungkin kalau tanah-tanah samping-samping sih kita juga nggak urus ya. Cuma kita kan tinggal di situ. Nah ini kan kalau udah sengketa gini Bu, kalau kita kalah mau nggak mau itu kan di Toraja kan harus kan dieksekusi kan dirata. Nah kami juga ini bukan mau kemana ya di situ kan ada rumah adat kan, ada lumbung juga, ada rumah yang saya bikin juga. Makanya kita ya usaha gitu kan. Di Toraja sekarang begitu. Kalau ada tanah-tanah sengketa itu kalau kita kalah ya digusur semua gitu lah Bapak. Ya, lumayan besar. Ibu nggak ada kenalan ini apa? Nggak ada kenalan buat konsultasi kayak ke Iya polisi, sih. polisi atau pengacara gitu. Ada, Pak. Kita juga pakai pengacara, tapi dia bilang memang peraturannya begitu. Katanya dia. Takutnya mereka udah join lagi, udah kerja Iya. sama. Ya Itu ini kan peraturan tidak udah tertulis. Eh, eh. ya Karena mereka begitulah tahu kalau kan, karena Mm-mm. mereka tahu Bu Dorcas kerja di luar negeri ya, jadi mereka pikir pasti ada, diminta berapa juga pasti ada. Tapi ya itulah Bu ini juga nggak sampai ya setahun sih ya. Ada juga teman-teman udah tahun-tahunan gitu nggak kelar-kelar karena memang kan kalau kami Oh, ini kan setiap minta uang gitu kan ya disiapkan kan itu juga karena itu kan kita tinggal di situ. Saya juga nanti kalau pulang kan tinggal di situ. Jadi kalau nggak diurus ya itulah 100 juta ini mau ya tetap eh, oh dalam doa masih ada ya, mujizat Bu Dorcas. ya, ya Iya. betul Ibu ya kalau kita di pihak benar ya bagi Tuhan pasti ditolong. Masih ada cara Tuhan yang tidak pernah Pasti kita ada bayangkan. jalannya Tuhan, Kak, untuk Amin, menolong kakak amin. keluarga. Betul. Bu Linda, ada sesuatu yang disampaikan? Untuk kali ini kita berdoa secara langsung, tidak Ya, melalui WA. Ya, apa ya, Pak ya? Eh,
terima kasih juga ya untuk pada hari ini kita dapat ketemu sama Bu Keti, sama Kak Dorcas, walaupun teman-teman yang belum hadir, kita percaya kesempatan kita bisa ketemu lagi. Amin. Jujur, kalau saya sendiri sih, saya sudah lama kayaknya, saya duluan ya Poki ya dari Kak Dorcas sama Bu Keti ya, di Sumba Oh ya. iya. 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 Tapi terus terang seperti membaca Alkitab, kalau orang bilang katanya, "Ah, gimana?" Tapi dengan sendirinya, dengan sering membaca firman Tuhan, membentuk karakter kita dan mengubah karakter kita juga gitu. Istilahnya untuk saya pribadi, saya itu lebih tangguh, muji diri juga ya. Jadi walaupun banyak yang kita alami kesulitan-kesulitan ataupun ya atau kepahitan bagaimana, saya itu lebih kuat dan yang paling penting itu saya lebih cepat memaafkan orang. Itu aja sih. Terus kalau untuk saat ini yang bisa saya pengen didoakan ya harapan saya itu anak saya yang paling besar, paling sulung gitu kan. eh ada ya pengennya dia bisa dapat kerja cepat gitu. Itu sih Pak. Terus suami yang saat ini juga sering sakit, begitulah Pak yang pengen didoakan. Yang siapa Bu anaknya itu Mofardo ya? Siapa? Iya, iya Pak. Yang dia saya suruh balik dari Kalimantan ya dibilangnya memang ya konsekuensinya seperti itulah. Mah katanya ya cepat atau lambat itu tergantung Tuhan dan rezekiku dapat kerja katanya. Itulah. Ah, Biasa ini. pergumulannya itu saat ini. Bu Mofardo, anak sulung Bu Linda supaya segera kerjaan. Jadi selama ini sudah mengusahakan melamar pekerja gitu Bu? Atau gimana? Udah Pak, bahkan sudah maka saya bilang sama anakku banyak sekali kamu wawancara, interview tapi Oh, nggak ada yang manggil bilang gitu. Karena CV-nya dia itu kan waktu di Kalimantan kan dilampirkannya pekerjaan dia itu di Kalimantan ya mungkin perusahaan-perusahaan di sini mikir juga Pak nerima dia wah ini apanya Jadi pengalamannya sudah di besar sana. begitu mungkin. Hmm. Iya, Mm-mm. mereka mungkin berpikir begitu. Mau digaji berapa, mau apa kan begitu. Iya. Cuman saya bilang ya sabarlah nak, bukan belum waktunya Tuhan kali kamu untuk bekerja di sini. Cuman kemarin dia ngomong sama saya, Nanti nah, mamanya tetap aja tetap berdoa. iya Pasti ada dibilang begini. terobosan waktunya Iya Tuhan. tapi saya sedih juga Bu karena pernah disampaikan minggu 2 minggu yang lalu. Nanti kalau saya belum dapat kerja juga di Jakarta sini, aku balik lagi ya mah ke Kalimantan katanya. Saya jadi sedih begini. Ya udahlah nak, kalau memang itu yang terbaik menurutmu dan terbaik menurut Tuhan ya nggak apa-apalah balik lagi. Mama udah ikhlas dah, gitu aja. kalau Bali itu masih bisa bekerja di sana. Maksudnya Pak, Kalau Kalau balik ke Kalimantan masih bisa kerja di masih sana. bisa bekerja di sana, masih ada masih kesempatan. Oh, masih. masih bosnya suka manggil dia lagi gitu. Kemarin juga udah ngomong sama saya gitu. Ya, Oh, ya nanti lah, Pak, kalau memang kita tunggulah bilang gitu kebaikan Tuhan kalau kamu dapat kerja di Jakarta ngapain nak balik-balik ke sana bilang gitu. Saya mau pengennya nggak jauh dia itu aja sih. Eh, Bu Kety, ada yang bisa disaringkan? Ya, ini jadi firman Tuhan yang Pak Oki sampaikan tadi ya, yang dari Yosua 6 itu saya jadi ingat kisah Erik waktu dia mau apa PKL di Semarang. Jadi dia tuh pas mau PKL di Semarang dia malah nelpon, aduh mah kayaknya mah aku takut di sana, aku nggak mau kuliah lagi, aku mau pulang aja katanya. Nanti ketemu orang baru katanya di sana, orang-orang nggak kenal.
emang dia orangnya kan senang sendiri ya, di kosan sendiri, belajar sendiri, bahkan lagi sekolah juga. Kalau mereka lagi ada tugas kerja sama-sama, dia lihat mereka tuh main-main gak serius, dia ambil tugasnya. Dia bilang, udah saya bawa pulang aja ke rumah, saya kerjain sendiri di rumah lebih cepat. Kalian banyak buang-buang waktu katanya gitu. Jadi serius orangnya, nggak bisa kalau main-main gitu. Dan waktu dia mau PKL di Semarang, tiba-tiba dia bilang kayak gitu, ah mah nanti aduh Erik nanti takutnya nggak bisa ngomong sama orang baru, nanti dijawab kayak orang bego katanya gitu. Saya bilang, padahal dia kan orangnya cerdas ya, di sekolah juga selalu dapat ranking. Memang dia kalau untuk sosialisasi dengan orang banyak itu memang dia agak kurang, tapi itulah yang selalu kita kasih masukan buat dia, kita dorong untuk tetap punya apa komunitas dengan orang-orang. Nah, karena dia ngomong kayak begitu, saya kasih tahu sama kakaknya. Saya bilang, ini Eri kok ngeluh kayak gini sih? Dia dia jadi kayak ketakutan gitu, Pak Oki. Bukan cuman ngomong nggak mau, nggak bisa, tapi dia kayak orang ketakutan. Terus saya bilang sama kakaknya, terus kakaknya bilang gini, waktu itu kakaknya masih intensif di Manado. Kakaknya bilang, ini mah kakak ini baru tadi saat teduh, katanya dapatnya firmannya juga dari Yosua. Nah, ini nih Erik kayaknya ini ada yang harus diruntuhkan ini yang bisa menghalangi dia. Dia kan anaknya cerdas, anaknya pinter. Tapi ini ada kuasa lain gitu ya yang menghalangi dia untuk bisa maju. Sementara dia orangnya kan punya potensi. Ayo mah kita doa puasa sama-sama ya. Jadi anak saya Jessica tuh ajak saya sama dia, ayo kita ikutin yang di Yosua itu selama 7 hari katanya. Apa? Kita selama 8 hari, 8 hari kita doa puasa buat Erik supaya dia percaya diri, dia berani gitu ya untuk nanti PKL di Semarang. Akhirnya saya sama kakaknya, kebetulan dia kan waktu itu intensif tugasnya di puskesmas, di rumah sakit 6 bulan di puskesmas. Jadi karena begitu antusias ya, dia pengen membantu adiknya, dia setiap pulang puskesmas, dia dalam suasana puasa, doa puasa dia di sana. Setiap jam 3 di Manado, beda kan 1 jam ya sama Jawa Barat ya. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah kan beda 1 jam. Jadi di sana dia jam 3, saya di sini jam 2. Setiap hari selama 8 hari itu setiap jam 3 selalu dia calling saya. Atau kalau enggak saya yang calling dia, dia sudah siap. Jadi saya dulu pujian, habis itu saya doa, dia doa. Selama 8 hari, setiap hari kita lakukan itu. Dan itu benar-benar Tuhan itu melihat ya kerinduan kita untuk menolong. Saya menolong anak saya tuh pengen supaya adiknya gitu tertolong. Dan luar biasa, anak saya tuh bilang gini, si Erik ini ngomong gini, mah saya kok jadi percaya diri ya, saya jadi berani tuh, jadi nggak ada takut lagi, nggak ada khawatir lagi. Malah mereka tuh baik loh semua sama Erik gitu. Bapak-bapak yang di kantor, teman-teman Erik yang di tempat kos, semua pada baik. Terus saya bilang sama dia, Erik tahu nggak selama 8 hari mama sama kakak doa puasa loh buat Erik. Jadi kalau Erik bisa seperti itu Tuhan yang tolong Erik. Karena ada orang yang berdoa buat Erik, mendeklarasikan doa-doa buat Erik. Dan jadi Erik harus tahu Erik bisa seperti itu semua karena Tuhan. Jadi firman Tuhan yang Pak Oki bawa tadi, saya langsung teringat, wah ini waktu dulu nih, waktu saya sama Jessica ini doa setiap hari pujian, puasa untuk adiknya, dan luar biasa Tuhan bekerja menolong dia yang tadinya udah ketakutan, udah nggak mau, udah pengen pulang, katanya pengen pulang aja ke Banjar. Tapi luar biasa Tuhan tolong, akhirnya semua berjalan baik, berjalan lancar, dan dia kembali ke Bali. Dan saat dia di Bali juga kemarin-kemarin itu saat dia sedang susun skripsi ya Pak Woki, dia juga banyak revisi lagi karena dia skripsinya kan membuat mesin ya, karena dia kan teknik mesin. Jadi
ada pertemuan dengan dosen-dosennya, dilihat ada revisi lagi, dan Erik ini dia udah bilang, aduh kayaknya ini banyak sekali hambatan, kayaknya ini banyak sekali gangguan, malah pernah korslet mesinnya juga, mesin yang lagi dibuat itu tiba-tiba korslet, akhirnya bikin dia stres juga gitu Pak Oki. Jadi dia bilang, aduh udahlah, Erik mah udah capek. Bahkan kadang-kadang dia pergi sendiri di pinggir pantai. Pas saya video call, Erik lagi ngapain? Pengen sendiri di sini katanya. Dan kita sebagai orang tua kan lihat anak kayak gitu ya, kita juga langsung kepikiran. Akhirnya saya bilang sama Erik, Erik tuh harus semangat, nggak boleh patah semangat, harus tetap semangat dan tetap berdoa, tetap ibadah. Erik pasti bisa, saya bilang gitu buat Erik. Erik pasti bisa. Ma ini revisi lagi. Terus saya bilang buat Erik, nggak apa-apa, kamu revisi, kerjain aja. Disuruh revisi apa, kerjain aja. Nanti Erik tuh pasti lebih pintar dari teman-teman Erik yang lain, saya bilang gitu. Karena mereka mungkin lancar sekali udah langsung bisa selesai gitu ya skripsi mereka. Tapi Erik ada revisi lagi, ulang lagi. Jadi Erik belajarnya berulang-ulang. Akhirnya Erik menguasai bahan skripsi, Erik tuh dikuasai sama Erik. Jadi Erik nanti lebih pintar dari teman-teman Erik. Erik harus semangat ya. Tetap semangat. Iya, Ma. Dan luar biasa ya, kita memperkatakan perkataan-perkataan dengan iman itu menarik kuasa Tuhan, dan Tuhan itu ingat perkataan yang kita perkatakan dengan iman buat anak-anak kita. Dan Pak Oki dan teman-teman, tiba-tiba dia di Bali itu ada konferensi, diadakan konferensi, dan dari Universitas Udayana ada, dan dari universitas-universitas lain juga ada. Dan akhirnya yang dipilih dosennya itu untuk presentasi di depan, Erik yang dipilih. Makanya saya bilang, tuh kan Erik, apa Mama udah bilang, Erik nggak apa-apa revisi. Erik akhirnya belajar lagi, Erik menguasai karena Erik harus presentasi di depan dosen-dosen, bahkan tidak hanya dosen dari Universitas Udayana, tapi dari universitas-universitas lain juga. Dan itulah luar biasa ya, kita perkatakan walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja, tapi kalau kita perkatakan sesuatu dengan iman, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, itu Tuhan perhitungkan dan Tuhan ingat ya. Walaupun keadaan saat itu Erik seperti mau menyerah, seperti mau udah lama Erik nggak bisa, tapi saya terus perkatakan bahwa Erik pasti bisa. Terus saya bilang buat Erik gini, Erik harus ngomong sama Tuhan, harus ngomong begini nih, Tuhan tolong Erik supaya skripsi Erik nih bisa selesai secepatnya. Karena kalau Tuhan tidak tolong, Erik pasti tidak bisa. Iya, Ma. Untungnya anak saya tuh dikasih tahu apa-apa, iya, Ma ya, dia mau gitu. Jadi luar biasa dia bisa presentasi di depan dosen-dosen dan bahkan dosen dari luar universitasnya. Jadi ada beberapa universitas gitu yang hadir dalam konferensi itu, dan Erik bisa presentasi di depan mereka. Itu saya percaya itu semua pekerjaan Tuhan. Itu saya percaya itu kuasa Tuhan yang bekerja melalui Erik, dan melalui perkataan-perkataan kita yang kita perkatakan buat Erik, itu kuasa Tuhan bekerja. Dan puji Tuhan luar biasa Erik bisa dan kemarin dia sudah sidang skripsi, sudah selesai, dan Erik mendapatkan nilai cum laude 3,9 IP-nya. Saya percaya itu luar biasa, dan itu Pak Oki dan teman-teman, saya sudah perkatakan semenjak Erik masuk Udayana. Setiap malam kan kita doa bersama ya. Setiap malam kita doa bersama, saya yang calling mereka. Walaupun setiap hari nggak semua bisa hadir karena dengan kesibukan mereka masing-masing. Jadi kadang-kadang Jessica nggak hadir, kadang Erik yang hadir, kadang Iko nggak hadir, yang lain hadir. Jadi bergantian karena mereka sudah kerja kan, Iko sama Jessica. Jadi waktunya mereka juga kadang-kadang nggak bisa. Tapi saya tetap setiap malam saya calling mereka untuk doa. Dan dari awal tuh saya sudah perkatakan bahwa Erik di Udayana nanti dapat
nilai cum laude. Dari awal saya sudah perkatakan itu dengan iman. Yang penting Erik belajar sungguh-sungguh di sana, tetap rajin ibadah, tetap berdoa. Kita terus dukung dalam doa dari sini. Dan perkataan yang saya perkatakan dengan iman di hadapan Tuhan, Tuhan nyatakan buat Erik dapat nilai cum laude, dan semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena semua itu Tuhan yang kerjakan. Kita hanya memperkatakan, malaikat Tuhan yang bekerja. Ada firmannya kan Pak Oki ya? Jadi kita memperkatakan firman, malaikat Tuhan yang mengerjakan buat kita. Itu ada di Mazmur. Jadi saya buat Ibu Linda, Bu Linda perkatakan apa yang Bu Linda pengen Tuhan kerjakan dalam anak Bu Linda. Perkatakan dengan iman di hadapan Tuhan. Pasti nanti waktunya Tuhan pasti dengar dan jawab doa dan perkataan iman yang diperkatakan oleh Bu Linda di hadapan Tuhan. Itu saja kesaksian saya, Pak Oki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, tidak terduga segala sesuatu terjadi semua karena campur tangan. Ya. Nah, kita lurus ke atas vertikal itu setiap situasi yang kita ada. Tuhan pasti bercampur tangan, menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan, kesaksian yang baik yang biasa dari Bu Kety untuk peran Tuhan atas Erik sehingga bisa menyelesaikan. Puji Tuhan, tinggal menunggu hari wisuda bulan depan, Bu ya. Ya, tanggal 30 Agustus, Pak Oki nanti doain ya, biar semua yang kami butuhkan, kami perlukan, karena kami kan berangkat semua dari luar Bali ya. Jadi saya sama papanya dari Banjar, yang nomor 2 Iko dari Jogja, Jessica dari Bogor. Kita nanti mungkin tanggal 29, kalau Tuhan berkenan, tanggal 29 kita sudah berangkat ke Bali untuk menghadiri wisuda Erik. Ya, bersama kita bergabung Saudari Dona ya di Jakarta. Shalom, Bu Dona. Ya, mana kabar? Ini kita sampai pada sesi sharing masing-masing yang dihadapi sampai hari ini juga ada yang perlu didoakan. Silakan Mbak Dona, untuk apa kesaksian yang dialami belakangan ini, apa yang dihadapi yang perlu didoakan juga mungkin. Oke, sebelumnya Shalom Pak Ki dan sahabat Sumba. Ya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bergabung dalam Zoom meeting Sumba hari ini ya. Sebelumnya ya memang beberapa hari yang lalu saya mau memberikan kesaksian sedikit. Jadi pada saat itu kan saya sedang libur kerja. Saya mengantar ibu saya ke puskesmas untuk untuk kayak medical check up dia. Nah, memang sebelumnya ibu saya itu memang sudah ada gula darahnya, dan entah kenapa pada hari Selasa kalau tidak salah, pada saat ibu saya juga aktif dalam pelayanan gereja, Komisi Wanita Bekas. Kebetulan kita kan gerejanya kan oikumene ya. Jadi pada saat ibu saya mengikuti kegiatan Komisi Wanita Dorcas itu kelengan ibu saya. Nah, akhirnya tak ibu-ibu di sana ya udah istirahat dulu Bu gitu. Akhirnya ibu saya sempat istirahat ada berapa jam di gereja, bahkan ibu saya bilang sempat ketiduran ya di gereja karena mungkin karena kelelahan atau gimana. Nah, jadi singkat cerita ibu saya pulang ke rumah menceritakan hal yang dialami oleh ibu saya, dan besokannya hari Rabu saya menemani ibu saya untuk ke puskesmas. Nah, pada saat itu ibu saya sudah puasa pada saat itu ya. Jadi biar diambil darahnya di hari Rabu pagi. Nah, ternyata pada saat diambil darah itu darah puasa 171 kalau tidak salah, sedangkan setelah makan itu 280 sekian. Nah, memang kita bisa mama banyak istirahat karena selama ini mama itu semua kegiatan di gereja sampai ada waktu istirahat. Tapi pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong norkan gula darah mama ya.
saya ini bisa kembali beraktivitas seperti sekala. Dan puji Tuhan memang tidak menunggu beberapa hari, besokannya mama ya di hari maaf di hari Kamis ya, Kamis pagi mama sudah bisa melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Dan itu saya benar-benar bersyukur banget sama Tuhan terus dengan Pak. Oh iya, luar biasa kesaksiannya bahwa Tuhan Iya, membuat mama dari Bu Dona kembali pulih kembali sehat. Ya, kita akan saling mendoakan sebelum nanti kita selesai. Eh, iya, kita mendoakan untuk masalah tanah Bu Dorcas yang dibutuhkan 100 juta untuk eksekusi tanah. Kita berdoa Tuhan Yesus turut campur tangan sehingga tidak perlu sampai uang segitu dan juga kalau boleh tidak banyak melibatkan uang-uang sehingga bisa terselesaikan. Kita serahkan dalam Tuhan, menurut Tuhan yang terbaik baginya. Kalau memang harus menyediakan uang, Tuhan turut campur tangan untuk menyediakan, mungkin tidak sampai segitu atau bagaimana cara Tuhan bekerja sehingga eksekusi tanah ini boleh berjalan dengan lancar tanpa banyak kesulitan dan tanpa banyak keberatan dari manusia, termasuk dijauhkan dari adanya unsur-unsur orang-orang yang berbuat curang, bermain-main di balik situasi yang ada. Untuk Bu Dorcas, minta tolong Bu Kety untuk menjelaskan. mana nih kok keluar dia? Itu gimana? Kemudian untuk eh, Bu Kety yang akan berangkat ke Bali bulan depan untuk wisuda anaknya, kita berdoa supaya kebutuhan tersedia, Tuhan menyediakan segala sesuatunya, tidak ada kekurangan, tidak ada kesulitan dari berangkat sampai pulangnya, berangkat tanggal 29 Agustus, dia dan anak-anak semua bisa berkumpul untuk bersuka cita merayakan wisuda dari anaknya yang bernama Erik. Bu Dorcas bisa bantu doa untuk Bu Kety ya, Iya, sedia. Bu Dorcas di Toraja ya tanahnya ya? iya Ibu di Toraja. Oh, iya. Toraja. Kemudian untuk eh, Saudari Dona, mamanya supaya diberikan kesehatan, tidak lagi drop, dan tetap bisa menjaga kesehatan dan aktivitas dengan baik, dengan gula darah yang ada tetap aman. Bu Linda bisa mendoakan untuk Dona supaya mamanya tetap sehat. Juga Bu Dona sendiri dalam pekerjaan sehari-hari, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan segala hal yang terbaik Tuhan sediakan bagi Saudari Dona. Dan juga eh, ini apa, Bu Dona mendoakan untuk Bu Linda supaya anak sulungnya yaitu Mofardo kiranya Tuhan izinkan dapat bekerja di tempat yang tidak jauh dari tinggalnya di Bekasi atau di Jakarta sini saja, tidak sampai ke luar pulau, supaya Oh, iya. Mofardo ini dapat bekerja dengan baik, diterima dengan baik, dengan sesuai kemampuan, sesuai kapasitasnya. Juga untuk kesehatan suami Bu Linda yang sering sakit, supaya beliau juga semakin sehat, semakin baik, dan jadi berkat bagi dia. Jadi yang pertama nanti eh, Bu Kety mendoakan Bu Dorcas, kemudian Bu Dorcas mendoakan Bu Kety, Bu Linda mendoakan Dona, nanti Bu Dona mendoakan Bu Linda, terus saya tutup. Terakhir Bu Dona, baru saya selesaikan. Kita langsung Ya, berdoa. Silakan Bu Kety. ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namamu di situ Engkau hadir. Dan Engkau juga yang berfirman, bila 2 orang sepakat di bumi ini meminta sesuatu kepadamu Tuhan, Engkau mengabulkan. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya janjimu ya dan amin terjadi atas setiap kami. Apapun yang kami sepakat hari ini doakan di hadapanmu Tuhan, Engkau jawab sesuai waktu dan kehendakmu. Terima kasih Bapa.
Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Bu Dorcas, untuk urusan tanah di Toraja Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sudah menyertai dari awal. Engkau juga Tuhan yang akan menyelesaikan dengan caramu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan setiap orang-orang yang terlibat, baik polisi, pengacara, siapapun Tuhan yang terlibat di dalam urusan tanah Bu Dorcas di Toraja. Bila ada kecurangan atau niat-niat tidak baik, kami ikat, kami tolak, katakan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah tercurah, kuasa Allah bekerja Tuhan, sehingga urusan tanah ini Tuhan bisa terselesaikan dengan cepat, bisa terselesaikan dengan baik, dan semua akan mendatangkan kebaikan bagi Bu Dorcas dan seluruh keluarganya. Biarlah kuasa Tuhan yang menjamah mengurapi setiap orang-orang yang terlibat dalam urusan tanah Bu Dorcas ini Tuhan. Roh Kudus jamah hati mereka Tuhan, agar tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakjujuran di hati pikiran mereka Tuhan, tetapi mereka menyelesaikan urusan tanah ini dengan baik, dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, agar supaya Tuhan setiap rencana-rencana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, setiap keinginan-keinginan yang hanya untuk memuaskan keinginan hati mereka, biarlah semua itu Tuhan campur tangan, Tuhan selesaikan dengan caramu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasamu juga Tuhan terus bekerja dalam kehidupan Ibu Dorcas, pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya. Tuhan memberkati, dan Engkau pakai Bu Dorcas terus Tuhan menjadi saksimu, menjadi terang dimanapun Tuhan membawa Bu Dorcas. Tuhan memberkati majikannya, Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupan Bu Dorcas, sehingga kehidupan Ibu Dorcas Tuhan boleh senantiasa berkenan menyenangkan hatimu Bapa, karena Engkau Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan Bu Dorcas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Tuhan yang hadir, Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan mendengarkan setiap orang yang berseru kepadanya, setiap orang yang berseru dalam kesetiaannya, Tuhan pasti menjawab. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami juga berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami di surga, Bapa yang luar biasa, pada siang hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan ya Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Bukan suatu kebetulan, karena kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan itu sudah ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami berdoa dan sepakat untuk Ibu Keti akan kembali untuk wisuda anak kekasih Erik ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Kami bersyukur juga Tuhan telah menyertai Erik ya Tuhan, sehingga dia bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Bahkan dia bisa dapat nilai yang terbaik. Bahkan dia bisa menjadi contoh bagi teman-temannya juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun dari awal dia ada rasa takut, ada rasa khawatir, tapi karena dengan doa oleh mamanya, oleh kakaknya Tuhan, sehingga melalui doa puasa ini tuh ada mujizat dinyatakan ya Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan kami bisa menjadikan suatu contoh bagi kami semua, bahwa di saat kami sungguh-sungguh berdoa, di saat kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah juga ya Tuhan di saat Ibu Keti akan berangkat nanti ke Bali, semua dananya Tuhan akan cukupkan, dan Tuhan juga menyertai di dalam perjalanan sampai di Bali dengan selamat, sehingga acara wisudanya Erik nanti akan berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ketiga anaknya Bu Keti ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Masa depannya ada dalam tangan kasih ya Tuhan, masa depan yang penuh harapan, penuh keberhasilan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk Ibu Keti ya Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan juga memberkati sebagai ibu. Dia telah berhasil mendidik anak-anaknya, mendidik dengan bijaksana seperti yang Tuhan perintahkan. Berdoa juga untuk bapaknya Erik ya Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat semuanya berhasil ya Bapak. Seluruh keluarga besarnya Bu Keti ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, tetap aman dalam lindungan-Mu. Apapun yang menjadi kebutuhannya dalam keluarganya, Tuhan cukupkan semuanya ya Bapak. Sekali lagi kami mau katakan ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, sehingga
kebersamaan kami siang hari ini ya Tuhan. Kami bisa menikmati ya Tuhan berkat-berkat baik secara jasmani rohani ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan, janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di saat kami berdoa, di saat kami sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang kami doakan, kami telah menerimanya semuanya itu. Biarlah Tuhan doa kami pada siang hari ini ya Tuhan, kami tetap andalkan Tuhan, kami tetap rendah hati, bahkan kami bisa giat memberitakan Injil-Mu supaya semua orang diselamatkan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, terima kasih juga Tuhan. Jika pada siang hari ini Tuhan, kami bisa saling mendoakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua Tuhan karena kebaikan hati-Mu pada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami atau hebat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat orang tua dari Ibu Dona Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau tahu ya Tuhan, apapun keberadaan orang tua dari Ibu Dona Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menjamah tubuhnya Tuhan, menguatkan tubuhnya, sehingga sakit yang ada pada dirinya dari Ibu Dona Tuhan, boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan, yang menyembuhkannya Tuhan. Kami sepakat Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan, bahwa ibu dari Ibu Dona boleh Tuhan sembuhkan. Apapun yang beliau minum obatnya Tuhan, baik dokter juga yang menangannya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Ibu Dona Tuhan, kiranya juga Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati juga anak-anaknya Tuhan, dan biarlah juga Ibu Dona juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan di dalam pelayanannya. Tuhan, terima kasih Tuhan, semuanya ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena memang hanya Engkau ya Tuhan yang berdaulat penuh Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat berkumpulan, untuk menikmati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ki sebagai pengajarnya ya Tuhan, dan juga kami diberikan kesempatan untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Pak, di sini adapun saudara kekasih kami ya Tuhan, Ibu Linda, yang mana Tuhan anaknya sedang bergumul Tuhan, yang bernama Mufardo, bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, Engkaulah yang menjamah CV sudah diberikan melalui online maupun Tuhan pada hari Tuhan, biarlah dalam nama Yesus, biar Kau yang membuka jalan dan kesempatan bagi dari saudara Mufardo untuk diberikan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan, izinkan saudara Mufardo bisa mendapatkan pekerjaan yang dia butuhkan Tuhan, yang sesuai dengan talent yang dia miliki, yang sesuai dengan bakat yang dia miliki, terlebih sesuai passion dia miliki Tuhan. Malah juga Tuhan pekerjaannya Tuhan, agar bisa mendapatkan tempat pekerjaan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus di sini untuk suami dari Ibu Linda yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah dalam nama Yesus Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh suami dari Ibu Linda tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kesehatan suami dari Ibu Linda. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga di sini berdoa Tuhan untuk Pak Oki beserta keluarga. Tuhan berkati, Tuhan berkati pelayanan, dan Tuhan berkati keluarganya serta seluruh sahabat Sumba dimanapun berada dengan segala pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan Yesus yang menjamah setiap pergumulan yang dihadapi oleh sahabat Sumba, dan Tuhan berkati keluarga sahabat Sumba yang anak berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pertemuan pada siang hari ini, bulan ini yang Tuhan sudah buat untuk kami semua. Kami ucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih yang melayani pujian, terima kasih untuk sharing firman yang boleh kami terima. Doa-doa dengan kesatuan hati yang kami boleh naik. Rekan-rekan sekalian, terimalah berkat Abraham yang adalah berkat kekayaan dari kondisi minus defisit menjadi berkelimpahan di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terimalah berkat Isa yang adalah berkat mujizat, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi penuh dengan keajaiban. Dan terimalah berkat Yakub yang adalah berkat perubahan karakter, dari seorang yang jahat, yang menipu, dipakai oleh Tuhan menjadi karakter yang baik, yang indah, yang luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan. Kita terima sepenuhnya berkat Abraham, Ishak, Yakub di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang setia, Tuhan yang selalu menyertai kita sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Makasih Pak Oki, makasih Bu Makasih Dorika. Bapak Oki, firmannya Bentar, benar. sebentar. Kita foto Ya, sebentar ya. anaknya Kita foto sudah. sebentar, mumpung buka Pak kamera. Oki, Ya, 1, 2, 3. foto. Kita, ya saya foto ya. Ya, Loh, di foto menghilang. Oke, oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima Kasih kasih. semuanya. Saya Ya, lanjut terima kasih. latihan dulu Sampai di jumpa gereja. bulan depannya. Dadah Bu Dorka, Bu Linda, Bye Pak Oki. semuanya. Ayo. ya.